Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Kevin Darmawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Binus, dan saya dari jurusan Computer Science dengan NIM 2802540. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proyek CB Kewarganegaraan untuk semester 2 dengan periode 2 dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Online guna mendorong pertumbuhan ekonomi per tenaga kerja. Proyek ini berlandaskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDG, khususnya SDG 8.2.1, yang membahas tentang laju pertumbuhan tahunan PDB real per tenaga kerja. Kita akan masuk ke latar belakang masalah. Terdapat beberapa poin latar belakang masalah yang akan di-highlight, seperti kesenjangan keterampilan tenaga kerja di masa industri 4.0 saat ini. Belum masih ada rendahnya partisipasi dalam pelatihan, yang mana hanya sekitar 40% karyawan yang mengikuti upskilling atau reskilling, dan pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Hal yang terakhir adalah akses terhadap pembelajaran daring yang masih terhambat oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan internet, dan kurangan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mengapa program pembelajaran online belum menjangkau kurang lebih 80% angkatan kerja di Indonesia? Dan kedua, apa skill digital utama yang paling dibutuhkan saat ini dan dampak apa yang diharapkan apabila angkatan kerja saat ini selesai mengikuti program pembelajaran online. Selanjutnya, tujuan proyek. Proyek ini memiliki tujuan untuk masyarakat dan juga untuk mahasiswa. Untuk masyarakat, diharapkan proyek ini dapat mengidentifikasi kebutuhan dan persepsi tenaga kerja terkait pelatihan online, lalu memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait, dan juga mengurangi kesenjangan skill pada tenaga kerja. Lalu untuk mahasiswa, diharapkan dapat merefleksikan perkembangan diri sebelum dan setelah pembelajaran online, dan mengasah skill sesuai kebutuhan industri, dan juga belajar berkolaborasi lintas disiplin dan analisis real world problem atau masalah nyata. Sebelum pelaksanaan proyek, terdapat literatur review yang kami temukan, seperti yang pertama adalah tantangan yang menghadapi tantangan besar berupa rendahnya literasi digital dan partisipasi di tenaga kerja, dan juga kesenjangan akses dan kualitas pendidikan teknologi yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya, keterampilan yang krusial. Keterampilan ini seperti pemasaran digital yang membutuhkan kreativitas tinggi, lalu kemampuan penggunaan software kantoran, serta kemampuan problem solving berbasis teknologi. Dan selanjutnya, indikator keberhasilan. Keberhasilan upaya ini dapat diukur melalui efektivitas kurikulum yang diterapkan, tingkat penyerapan kerja yang lulusan, dan juga kecerdasan emosional yang dimiliki oleh para tenaga kerja sebagai bagian dari kesiapan mereka menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, pelaksanaan proyek. Proyek ini menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang berbeda dari segi lokasi dan kompetensi. Setiap anggota tim mewawancari beberapa narasumber untuk memahami persepsi dan kondisi aktual. Wawancara akan dilaksanakan menggunakan platform online meeting dan akan memuat 10 pertanyaan yang relevan dengan topik proyek. Setelah wawancara dilaksanakan, kita sampai pada hasil temuan dan juga solusi yang diusulkan. Pertama, temuan utama kami yang temukan. Berdasarkan wawancara, kami temukan bahwa partisipasi tenaga kerja dalam pembelajaran online masih rendah karena kurangan kesadaran dan literasi digital. Selain itu, sebagian besar pelatihan online masih bersifat teoritis dan minim praktik, sehingga kurang efektif dalam membekali keterampilan yang dibutuhkan. Dukungan dari pemerintah dan komunitas juga masih kurang dalam mendorong pembelajaran digital yang lebih aplikatif. Lalu sebagian narasumber juga menginginkan adanya platform pembelajaran yang interaktif, serta komunitas pembelajar yang aktif untuk mendukung proses pengembangan kompetensi tenaga kerja. Lalu, berdasarkan temuan tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi, antara lain seperti peningkatan literasi dan kesadaran digital lewat kampanye nasional, pemerataan akses internet dan perangkat, serta pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan teori dan praktik berbasis studi kasus yang nyata. Diharapkan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dapat berkolaborasi untuk membentuk platform pembelajaran sebagai wadah pertukaran informasi dan juga sebagai wadah kolaborasi tenaga kerja, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan untuk memastikan relevansinya terhadap industri saat ini. Selanjutnya, refleksi pribadi. Dari proses
Proyek ini memberikan wawasan kepada saya sebagai mahasiswa tentang banyak hal, terutama pada topik ini mengenai pembelajaran online dan segala macam tantangan hingga solusinya. Saya menyadari pembelajaran online dan bootcamp kini menjadi sarana penting dalam meningkatkan keterampilan digital, terutama di tengah perkembangan industri modern. Seluruh proses pembuatan proposal hingga laporan ini membuat saya sadar dengan kesenjangan keterampilan di industri, yang mana di industri masa kini dan bagaimana pembelajaran online mungkin dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Wawancara ini membuat saya berpikir bahwa keberhasilan pembelajaran online bukan hanya bergantung pada satu faktor, tetapi bergantung dengan banyak faktor dan dukungan dari banyak pihak. Pelatihan yang menggabungkan teori dan praktik langsung, didukung oleh jaringan dan komunitas yang aktif, tentu akan lebih efektif dalam mempersiapkan tenaga kerja di era industri 4.0 atau di era digital saat ini. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan dari proyek ini. Berdasarkan teman proyek, dapat disimpulkan bahwa meskipun pembelajaran online memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan keterampilan digital, partisipasinya masih rendah karena kurangnya kesadaran, literasi digital, dan akses yang tidak merata. Solusi yang diusulkan mencakup seperti peningkatan literasi digital melalui kampanye, pemerataan akses internet, dan pengembangan kurikulum yang seimbang antara teori dan praktik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk berkolaborasi untuk membuat platform dan komunitas pembelajaran yang aktif, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Begitu, tenaga kerja dapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital saat ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sesuai dengan tujuan SDG. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.